Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Mutisala dengan NPM 43. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisika pada negara India dan negara Indonesia. Nah, yang menjadi acuan pada presentasi saya kali ini menggunakan buku Sejarah Perkembangan Fisika pada abad ke-19. Jadi, fokus utamanya pada presentasi ini yaitu bagaimana ilmu fisika dapat berkembang dari masa ke masa, mulai dari negara ini yang dari zaman kuno hingga modern. Nah, pembahasan ini juga membahas tentang kontribusi penting para ilmuwan kemajuan lembaga pendidikan dan research serta tantangan yang dihadapi. Dan ini juga dapat dibandingkan pola perkembangan antara kedua negara untuk memberi gambaran menyeluruh tentang posisi mereka dalam dunia fisika. Di India, tokoh-tokoh klasik seperti Mundayana, Aryabhata, dan Brahmagupta itu tuh memberi kontribusi awal dalam matematika dan astronomi yang menjadi dasar ilmu fisika. Jadi tokoh modern di Indonesia ini juga berpengaruh penting, yaitu antara lain C.V. Raman, yaitu penemu efek Raman atau pemenang Nobel Fisika. Terus yang kedua ada Satyendra Nath Bose, yaitu pencetus statistik Bose yang bersama Einstein. Terus yang terakhir ada Chandrasekhar, yaitu ahli astrofisika, juga peraih Nobel. Nah, di Indonesia ini juga memiliki perkembangan fisika lebih menonjol pasca kemerdekaan, yaitu dengan tokoh utama seperti Profesor Sunggijono, yaitu pelopor pendidik fisika di Indonesia, Profesor Samaun Samadikun, yaitu ahli mikroelektronika dan perintis riset teknologi. Terus yang terakhir itu ada Profesor Yohanes Surya, yaitu pendiri tim Olimpiade Fisika Indonesia, TOFI, yang membawa nama Indonesia ke tingkat dunia. Terus yang selanjutnya ada perkembangan itu terjadi di India itu tersendiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi dengan bukti pengetahuan matematis dan astronomis dari manuskrip seperti Sulba, Sultias, dan Surya Sindanta. Di era modern fisika di India berkembang pesat pada abad ke-20. Sementara itu di Indonesia perkembangan fisika mulai terlihat signifikan. Nah, setelah kemerdekaan tahun 1945, sebelumnya itu akses pendidikan riset hanya terbatas pada kalangan Belanda. Jadi kemajuan pesat sejak Orde Baru itu tuh hingga reformasi dari digital saat ini. Terus di India itu juga pusat perkembangan fisikanya itu terdapat di lembaga-lembaga seperti Universitas of Calcutta, atau terus ada Indian Institute of Science, dan yang terakhir ada lembaga penelitian lainnya yang terhubung secara internasional. Nah, di Indonesia ini juga memiliki pusat perkembangan fisika dan ada di perguruan tinggi seperti ITB, UI, UGM, serta lembaga riset nasional seperti saat ini. Untuk riset fasilitasnya itu dikembangkan meski masih menghadapi keterbatasan infrastruktur. Terus juga fisika ini dikembangkan karena merupakan dasar dari banyaknya teknologi modern serta penting dalam membangun peradaban di India. Jadi pengembangan fisika ini muncul dari tradisi ilmiah yang kuat sejak zaman kuno dan dorongan untuk menjadi pimpinan riset global. Jadi di Indonesia, fisika ini dikembangkan untuk mengejarkan ketertinggalan dari negara maju dan mendukung kebutuhan akan teknologi tepat guna serta sumber daya manusia yang unggul dalam bidang sains. Terus juga di India ini membangun fondasi dari ilmu kuno yang kemudian dilanjutkan dengan pengembangan teori fisika modern dengan kolaborasi internasional seperti antara Bose and Einstein, terus fasilitas research yang mapan, terus juga ada menjadi India unggul dalam bidang teori dan eksperimen fisika. Di Indonesia juga mulai dari pendidikan dasar fisika yang perlahan membangun budaya research. Jadi program pengiriman ilmuwan ke luar negeri, pengembangan olimpiade sains, serta partisipasi dalam asosiasi fisika internasional yang menunjukkan kemajuan itu menjanjikan. Namun di Indonesia ini juga masih menghadapi tantangan besar dalam hal peradaan seperti pendanaan research, sinergi industri dan akademik pada riset energi teknologi.
Oke, sekian itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Aulia Muslimah Nasution dengan NPM 2413022065. Di sini saya akan menjelaskan kontribusi Einstein dalam bahasa ilmiah dan relativitas. Jadi Albert Einstein itu ilmuwan yang mengubah dunia fisika dengan dua teorinya yang cukup terkenal, yaitu relativitas khusus dan juga relativitas umum, di mana ia memperkenalkan bahasa ilmiah yang presisi, menggunakan matematika untuk menjelaskan hubungan antara massa, energi, ruang, dan waktu. Salah satu kontribusinya itu yang paling terkenal adalah persamaan E sama dengan mc kuadrat, yang menunjukkan bahwa massa itu bisa diubah menjadi energi, seperti yang kita tahu pada saat ini begitu. Selanjutnya, mengapa sih kontribusi ini penting? Karena teori-teorinya ini mampu menjelaskan fenomena luar biasa seperti lubang hitam, gelombang gravitasi, dan waktu yang melambat saat bergerak mendekati kecepatan cahaya. Einstein mengemukakan teorinya ini pada tahun 1905 dan tahun 1915 dan telah terbukti melalui banyak eksperimen, salah satunya itu eksperimen pembelokan cahaya saat gerhana tahun 1919. Teori ini diuji dan dikembangkan oleh banyak ilmuwan di seluruh dunia. Einstein menjelaskan bahwa gravitasi bukan gaya, tapi kelengkungan ruang waktu yang digambarkan dalam persamaan medan Einstein. Melalui pendekatan ilmiah dan pemikiran jeniusnya ini, Einstein itu tidak hanya mengubah ilmu fisika, tapi juga cara kita memandang alam semesta seperti itu. Jadi mungkin itu saja kontribusi Einstein dalam bahasa ilmiah dan juga relativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalis Andila Ramadhani dengan NPM 2453022004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfirmasi relativitas terhadap teori relativitas umum. Dari sudut pandang teoritis yang sistematis, kita dapat membayangkan proses evolusi empiris sebagai proses induksi yang berkelanjutan. Teori-teori berevolusi ini dapat diekspresikan dalam bentuk pernyataan singkat dari sejumlah besar pengamatan individual dalam bentuk hukum empiris, yang dari hukum-hukumnya dapat dipastikan melalui perbandingan. Dilihat dari sudut pandang, pengembangan ilmu pengetahuan memiliki kemiripan dengan penyusunan katalog yang diklasifikasikan, seolah-olah usaha yang murni empiris. Namun sudut pandang ini sama sekali tidak mencakup keseluruhan proses yang sebenarnya, karena sudut pandang ini mengabaikan peran penting yang dimainkan oleh intuisi dan pemikiran deduktif dan dalam pengembangan ilmu pasti, begitu suatu ilmu muncul dari tahap awalnya. Berbagai eksperimen dan observasi astronomi telah memberikan konfirmasi kuat terhadap teori relativitas umum oleh Einstein. Pembelokan cahaya bintang saat gerhana matahari, pergeseran merah gravitasi, presisi orbit Merkurius, dan deteksi gelombang gravitasi oleh LIGO merupakan bukti eksperimental yang mendukung teori ini. Hasil-hasil tersebut menunjukkan bahwa relativitas umum mampu menjelaskan fenomena gravitasi secara lebih akurat dibanding teori gravitasi klasik Newton dan tetap relevan dalam memahami struktur serta dinamika alam semesta. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.